Oke guys, selamat siang, selamat pagi, selamat malam dimanapun Anda berada. Dalam kesempatan ini aku akan membahas ya soal mengenai latihan promo akhir tahun. Ini pengaplikasian soal percabangan. Jadi mengerjakan soal ini bisa dengan nested if atau dengan percabangan biasa. Kita coba pakai nested if terlebih dahulu ya. Sebuah minimarket sedang merayakan acara akhir tahun sehingga diberikanlah promo pada hari tersebut berupa cashback, diskon, dan juga kartu membership. Memperoleh kartu apabila pembeli bersedia dibuatkan dan memperoleh diskon. Diskon 10% diberikan apabila belanja minimal 100.000 dan cashback 75.000 diberikan apabila belanja minimal 200.000 dan memperoleh kartu. Masukan berupa bilangan bulat yang menyatakan total belanja dan bulian yang menyatakan bersedia atau tidaknya untuk dibuatkan kartu. Keluaran terdiri dari 4 baris bulian kartu, bulian diskon, bulian cashback, lalu nominal belanja yang harus dibayar. Jadi inputnya itu diminta total dan bersedia tidak atau iyanya dibuatkan kartu. Kalau sedia dibuatkan kartu maka true, bila tidak bersedia maka false. Kita lihat dari contoh soal, ternyata minta dibuatkan kartu semua. Oke. Jadi yang kiri itu merupakan total, kemudian yang kanan merupakan keterangan kartu atau tidak kartu. Outputnya true terus 50 terus gitu, seperti itu teman-teman. Nah, kita bisa lihat pakai golang ya. Package min, kemudian import FMT jangan lupa. Jangan lupa ini function main. Nah, apa aja berarti variabelnya? Variabel total ya, total harga ya, harga sekarang bukan harga yang lama, berarti total pas aja, total pas, total no yang kita akan, jadi total ya setelah kita setelah kita setelah kita operasikan ya. Ingat, uang itu pasti float 64 atau real ya. Kemudian variabel boolean kartu, berarti ada diskon dulu, diskon ya, ada kartu dulu, kartu diskon, kemudian cashback, jangan lupa lagi sedia atau tidak, status kartu, status ya, ini aja, iya benar, status kartu aja, status kartu gitu aja ya. Apa kartu, diskon, cashback, status kartu, tipenya boolean. Kita input terlebih dahulu fmt.scan ya, pakai scan, bukan scan ln tapi scan. Apa total pas, kemudian status kartu. Kita simpan status kartu ke dalam variabel kartu. Kita buat kartu, menyimpan nilai dari status kartu. Status kartu. Jadi gini, bila status kartunya ini bernilai true, maka otomatis kartu tersebut mempunyai nilai true. Seperti itu. Kemudian kita masuk if ya. If belanja minimal 100.000, berarti kan belanja ke total pas ini lebih sama dengan 100.000,
200.000, maka dia kenapa? Dia akan mengstatement atau mendeklarasikan bahwa dia akan mendapatkan diskon, maka akan true. Tuh. Kita hitung harga setelah diskon tuh berapa. Berarti total no, total pas. Nah, ini dikali berapa? 10%. Kabarnya berarti kan 90%-nya yang diambil kan. Berarti dikali 0,9. Jadi ini semisal soal diskon 10%, artinya harga dikali 90% atau 0,9. Kalau semisal 20%, maka 0,8 atau 80%. Kalau semisal diskon 70%, ya, maka artinya harga tersebut dikali 30%, 0,3. Jadi rumusnya 100% dikurangi banyak diskon. Banyak diskon itu berapa, baru dikali harga. Rumusnya seperti itu. Lanjut. Ini kan lebih dari 100.000. Bila keterangannya itu 250.000, misalnya ada keterangan nih, bila belanja minimal 200.000, ya kan? Maka letaknya 200.000 itu di mana? Di dalam if total pas. Jadi pakai nested if. Nah, total pas ini lebih sama dengan 200.000 dan memperoleh kartu. Berarti kartu sama dengan kartu sama dengan true, gitu ya. Nah, maka dia kan, jadi gini teman-teman, kenapa if total pas lebih sama dengan 200.000 itu dimasukkan ke dalam if total pas? Logikanya gini, rentang 100.000 sampai 200.000, ya kan? Rentang total 100.000 hingga 200.000 lebih tepatnya, dia akan memperoleh diskon. Tapi bila 200.000 ke up, 200.000 ke atas, maka dia akan mendapatkan cashback. Dan hasil akhir dari bila 200.000 diskon dapat, cashback dapat, maka dia akan memperoleh suatu nilai di mana setelah dikali dengan diskon dikurangi 75.000. Logikanya seperti itu. Oke, saya ini nanti kalian akan melihat perbedaannya ketika pakai selain apa namanya ini nested if. Jadi gini, 100.000 kan, itu tergolong diskon. Ada keterangan di atas 200.000 dapat cashback. Berapa? 75.000. Nah, diskon 100, kalau lebih dari 200 cashback 75.000.
Ini ada syaratnya. Bila apa? Bila ada kartu. Maka totalnya, ini total didapati bahwa harganya ini, harga sebelum ya, ini harga no ya, harga no, berarti harga sebelum ini dikali persennya dulu, diskonnya dulu 0,9. Kenapa dikali 0,9? Karena 100.000 itu 200.000 lebih itu masuk juga lebih dari 100.000. Jadi kalau kalian belajar diagram Venn ya, jadi ini 100.000 nih, 100.000, ini 200.000, 200.000 lebih. Maka yang di dalam itu juga apa namanya, dihitung semua. Untuk mencari total keseluruhan, dengan catatan harus berkartu dan lebih dari 200.000. Nah, seperti itu teman-teman. Maka setelah ini dikurung, kemudian dikurangi 75.000. Jadi untuk total menghitung misalnya dapat misalnya ya, harga total misalnya ada total yang sekarang, berarti harga total sebelum itu katakanlah 210.000, jangan 250.000. 250.000 kan memenuhi 100 ya kan, memenuhi 200.000 juga memenuhi, ditambah lagi dia ada kartu. Nah, nggak mungkin dong harga totalnya dari 250.000 cuma dikurangi 75.000. Logikanya kan nggak masuk. Seharusnya kalau 250.000 ini juga termasuk dapat diskon, karena diskon itu bilangnya lebih dari 100.000. Sementara 250.000 kan juga lebih dari 100.000, maka dia dapat diskon, dapat juga cashback. Maka 250.000 ini dikali diskon kemudian dikurangi cashback. Cashbacknya berapa? 75.000. Seperti itu. Udah, kita masukkan ke dalam rumus. Maka cashback biasanya cashback sama dengan true. Kemudian total no sama dengan total pas ini dikali 0,9 dikurangi 75.000 rumusnya, karena ini penggabungan dari kondisi. Logikanya kan seperti itu, seperti yang saya jelaskan nih, yang ini karena dia termasuk lebih dari 100.000 maka dia akan dapat diskon karena lebih dari 200.000 dan mendapatkan kartu, maka dia akan cashback 75.000. Else, kondisi else ketika tidak kartunya itu tidak bersedia membuat kartu, maka kita tulis cashback sama dengan false. Totalnya gimana totalnya?
maka totalnya mengikuti diskon. Berarti dia cuma dapat diskon doang, nggak dapat cashback gitu. Karena saat cashback di atas 200.000 dan mempunyai kartu. Jadi total no. Rumusnya rumus diskon. Seperti itu. Tutup and if, kemudian else. Sini ketika kondisi apa? Ketika kondisi itu selain 100.000, alias di bawah 100.000, di under 100.000, misalnya 80, 50, 10.000, itu masuknya ke dalam else. Kenapa masuknya dalam else? Kenapa cuma if dan else saja? Ya, karena tidak ada pilihan selain dari 100.000. Tidak ada kondisi selain dari 100.000. Pertanyaan gini, Kak, kan itu ada kondisi. Terus kedua di mana bunyinya 200.000. Tapi ingat lagi, logika. Logikanya 200.000 kan lebih dari 100.000, maka dia punyanya si nested if, punyanya apa cabangnya jadi 100.000 atau rinciannya jadi 100.000. Kayak gini. Seperti yang telah saya jelaskan yang ini. Nih bisa diulang lagi ya videonya yang ini. Tuh. Berarti else isinya apa? Maka diskon akan bernilai false. Dia tidak akan mendapatkan apa? Diskon. Karena false, karena tidak memenuhi aturan. Maka cashback juga false. Nah, total itu sama aja. Total no sama dengan total pas. Nggak ada perubahan kan? Seperti itu. Atau kita bisa inisialisasikan di sini juga bisa. Total no sama dengan total pas. Seperti itu juga bisa. Kemudian and if kita outputkan fmt.print ln print ln diskon kartu fmt.print ln diskon fmt.print ln cashback kemudian fmt.print ln total no, kemudian and if. Nah, kita jalankan opening CMD, go run promo 2 ya, promo 2 namanya .go. Oke, apa nih? Line 12 status card. Oh, ini ada typo dikit teman-teman. Status oh ini benar-benar diteliti teman-teman. Jika not use status kartu ini status. Nah, baru kita coba masukin
250.000. True. Nah, di tempatnya berapa? 225.000. Nah, ini ada yang salah nih. Kira-kira apa? Oke, ini kenapa masih false? Kita teliti. Dan ternyata ini masih ini nih. Coba kita ya. Kita lagi coba 250.000. True. Nah, kenapa masih false? Karena nih, ini ternyata 2 juta ya, bukan 200.000, berarti kurangi 1. Nah, coba 250.000. True. Nah, hasilnya akan true, sesuai. Nah, kemudian 120.000. 20.000 true. Betul, sesuai, ya kan? Kemudian 80.000 true, tetap 80.000. Oke, jadi buat koreksi buat kalian juga, jadi ketika kalian mengsubmit ini, cara mengsubmitnya nih caranya. Contohnya ini kan udah kayak gini, kemudian ini, nah katakanlah seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Kalian tinggal namanya di screenshot. Screenshot demikian hasilnya. Kemudian kalian ke Microsoft Word itu kan. Tulis dulu nama, contohnya Bayu, name-nya contohnya 10 bla bla bla, dan contohnya kelas IF 49, contohnya ya 49, 50 ya 50 07 contohnya. Kemudian nomor 1 Ctrl V. Nah, demikian pembahasannya. Pembahasan apa untuk ini? Golangnya ya. Bagaimana dengan pseudocode-nya, Kak? Oke, pseudocode-nya kita bisa di sini aja pakai papan tulis ya. Kita tinggal copy. Ini diterjemahkan saja. Ada apa nih, program nanti kan? Namanya program promo contohnya. Kemudian kamus, jangan kamus berarti inisialisasi stage, dan final stage. Inputan, total, dan kartu ya. Outputnya boolean apa, diskon, cashback, sama total, dan kartu. Jangan lupa kartu true atau false ya kan. Kemudian ini kamus, ada apa aja, Kak? Nih ada total, singkat total P, total no, tipenya real itu kan. Kemudian ada kartu, ada diskon, ada cashback, ada status ini boolean. Kita masuk ke algoritma,
kita input total pas kita, dan status kartunya kita input. Kemudian kita isi nilai kartu, isi segmen nilai kartu itu apa? Status. Ini status yang menandakan true or false. Kemudian kita masuk ke percabangan. Percabangan warnanya biru. If total lebih sama dengan 100.000, then dia akan memang segmen nilai diskon. Diskon akan bernilai true. Total sama dengan total pas dikali 0,9, itu kan. Ini nested if total pas lebih sama dengan 200.000 dan punya kartu maka itu ya, then itu ini, then maka cashback sama dengan true. Total no, berarti total no ini dikurangi 75.000, itu mempersingkat saja. Sebenarnya ini sebenarnya sama, ini sama, tapi untuk mempersingkat saja biar nggak kelamaan nulis aku. Kemudian ada else, cashbacknya kita segmen nilai false, total no nya itu sama dengan total no. And if, jangan lupa and if, kemudian lanjut lagi else maka diskon sama dengan false, cashback sama dengan false, total no sama dengan total pas. Ada perubahan kan? Kemudian and if, kemudian output kan, output kartu kan, output diskon, output cashback, output total no. Kemudian end program. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian ini di screenshot, jangan lupa screenshot juga. Screenshot, masukin ke Word, ya kan? Ctrl V, dah selesai. Jangan lupa dijadikan PDF. Soal 2.pdf. Nah, seperti itu teman-teman. Tutorial singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.